Baik Pak, menyinggung tadi soal bencana ya yang terjadi bulan Januari kemarin Iya. Pak. Bagaimana untuk penanganan korban bencana Ya. banjir kita? Apalagi kan warga-warga yang masih nekat terus ya Pak ya, Betul. tinggal di bantaran sungai begitu. Pada waktu banjir Januari 2014 Ya. ini tanggal 15, saya sendiri sangat kaget dan terpukul dengan waduh, kenapa ada bencana begini di Manado ini kan. Dan cakupan bencana itu sangat luas. Betul. Tapi tentunya kita bersyukur ya, puji Tuhan karena dukungan masyarakat yang banyak. Jujur kalau APBD Kota Manado yang alokasi dana cuma 1 miliar di APBD 2014 untuk tanggap darurat seperti darurat itu. bencana ya. Nah, yang bisa dipakai. Nah, sementara butuh banyak dana untuk membersihkan kota. Iya. Tapi karena bantuan masyarakat, relawan-relawan yang datang banyak, sehingga kita relatif singkat sebetulnya. Pemerintah pusat ketika datang 1 bulan kemudian menyampaikan apresiasi. Loh, kalau di tempat lain berbulan-bulan baru bisa dia beres, tapi sekarang kok 1 bulan kelihatan tidak ada seperti tanda-tanda ada banjir. Ya kalau secara fisik begitu, tapi masyarakat yang mengalami bencana apalagi trauma itu banyak. Nah, kemudian mereka perlu dibantu kan. Nah, di kota ini selalu ada pertanyaan masyarakat, mana janji? Nah, pada waktu ada bencana itu kan datang dari Jakarta datang yang namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang memang mempunyai tugas untuk membantu wilayah atau masyarakat yang kena bencana. Ketika bencana datang, saya sedang membersihkan kota, mereka datang dan melakukan pendataan di lapangan menurut tugas mereka, berapa banyak kerugian bencana, kemudian berapa banyak warga yang menderita, dan diundanglah kita berkali-kali ke Jakarta untuk merumuskan model penanganan pasca bencana. Maka lahir kesepakatan, ada yang tanggung jawab pemerintah pusat, ada yang provinsi, ada yang kota. Nah, kalau kota yang rusak-rusak ringan, ya kita harus rencanakan di perubahan anggaran karena memang belum ada di anggaran induk kan. Baru di bulan September Oktober ini kiranya dibahas. Jadi barangkali mungkin yang ada protes-protes Pak ya, katakan janji-janji itu kita menunggu perubahan. Menunggu Bapak perubahan. Ya? Sementara yang dari pusat tadi juga di rapat dengan ADB saya sampaikan tadi, kita sudah mau buat program baru lagi, mana yang lama. Janji dari pemerintah pusat melalui BNPB yang mau bantu rumah yang rusak berat, rumah yang hanyut dibantu 40 juta, rumah yang rusak sedang dibantu 20 juta dari Jakarta. Dengan catatan ketika dibantu, dorang sudah boleh tinggal di bantaran sungai. 15 meter paling jauh dari pinggir sungai, sudah boleh bangun rumah. Nah, itu yang ditegaskan oleh Pak Wakil Presiden. Dan sambil dorang akan direlokasi. Persoalan sekarang ada yang berteriak, "Gepa harus coba bangun lagi." Bagaimana kita mau tegakkan tuh, bantuan itu belum ada. Saya nanti diminta oleh masyarakat, ngana kasih pindah kok orang tinggal di mana? Nah, kalau itu dana itu sudah turun dari Jakarta dan sudah diarahkan, itu saya akan dorong mereka segera pindah di sana dan bongkar tuh rumah jadi sedang menunggu. Oke, jadi itu adalah jawabannya Pak ya. Oke, satu lagi Pak, ini kan Bapak masuk tahun keempat. Biasanya kalau pasangan kepala daerah nih Pak, biasanya yang saya tahu saya ada beberapa yang sudah pecah kongsi Pak. Kedua Bapak dan Pak Wakil Wali Kota Pak Ai ini masih tetap harmonis terus Pak. Ada tips-tipsnya Pak mungkin? Rumusnya sederhana sih ya. Jadi waktu orang dua bersepakat untuk maju pilkada di Manado, salah satu tekad kita adalah kita ingin menjadi wali kota dan wakil wali kota di Manado selama masa periode berlangsung. Jadi kalau 2010-2015 ya selama periode itu orang mesti melayani masyarakat dalam satu kesatuan kan. Dan komitmen itu tetap jalan. Komitmen itu. Jadi kita menyatakan mari orang menghapus image yang selama ini data yang ada di Kementerian Dalam Negeri,
75% ya, bupati, wali kota, dan ada gubernur. Bulan madunya hanya 6 bulan, 1 tahun, paling Iya, lambat betul. 2 Dua tahun. memang betul, Pak. Sesudah itu pisah. Iya. Dan kami bertekad, mari orang roba itu, bawahnya enggak betul begitu. Dan kita jalani. Memang tidak mudah menjaga kekompakan ini, karena yang saya alami dengan Pak Ai, kalau orang dua punya komitmen terus kuat seperti itu. Tapi orang-orang di luar torang ya ada yang biasalah suka betul, Pak. membuat orang itu lebih suka, ada yang suka kompak, ada yang suka sudahlah baku dipisahkan. Tapi kita bersyukur sampai sekarang kami masih tetap menjaga komitmen itu bahwa orang tetap jaga tuh kepercayaan masyarakat sebagai wali kota dan wakil yang tugasnya sampai Desember 2015 kita jalani terus. Oke, Pak, ini banyak prestasi Pak ya, salah satunya kan Adipura ya, ini yang sudah terbukti sampai saat ini pun kita masih terus mendukung Adipura Pak ya. Mungkin ada kiat juga mempertahankan itu, bagaimana Pak? Tidak gampang kan Pak? Rumusnya sederhana, saya kepada teman-teman SKPD dan masyarakat sih perlahan-lahan saya harapkan mengikuti. Visi kita kan di bidang pariwisata. Iya betul. Ya, pariwisata. Kemudian saya selalu berulang mengatakan orang suka datang di satu daerah untuk berwisata. Pertama yang dia ingin dapatkan lingkungan yang aman dan lingkungan yang nyaman ditandai dengan kebersihan. Kalau lingkungan dia kotor, dorang lari. Nah, karena itu saya membuat program untuk membuat lingkungan itu harus jadi bersih. Nah, bagaimana mengukur lingkungan bersih itu? Mesti ada tolok ukurnya, kan alat ukurnya ya, karena pemerintah membuat program Adipura sebagai pemberian penghargaan bagi kota bersih, maka saya sampaikan kepada teman-teman dinas badan dan camat, lurah, kepala lingkungan, kalau betul orang mau bikin Manado ini salah satu tujuan kota wisata, maka orang mesti bikin bersih. Nah, kalau betul orang program bersih berjalan, maka indikatornya adalah dapat penghargaan Adipura. Iya, betul. Tapi saya selalu katakan tujuan kita bukan tujuan Adipura. Iya. Tapi tujuan kita membuat lingkungan bersih. Kalau hanya tujuan Adipura itu temporer. Betul. Pada saat mau mendapat penghargaan baku sesudah itu selesai. Betul, tunggu Pak. Lagi. Jangan begitu. Jadi orang ya, jalankan terus. Dan tandanya bahwa betul terampai program yaitu Adipura dan Piala Kota Sehat. Iya, Pak Wali Kota, tadi Bapak menyinggung tentang keamanan dan juga faktor nyaman ya dari kebersihan. Nah, sekarang menyinggung keamanan nih Pak. Kota Manado akhir ini kan terampai kota rupa memanas begitu Pak. Bagaimana Bapak melihat ini? Iya betul. Ada sedikit mengalami gangguan, tidak usah masuk, mengalami gangguan keamanan di kota, dan ini memang menjadi pekerjaan rumah kita, utamanya di tahun 2014 ini. Saya sih berharap gangguan keamanan ini murni adalah karena adanya gangguan ya komunikasi, misalnya antar anak-anak muda atau antar, jangan karena tunggangan politik. Ya, karena kalau dia ditunggangi kepentingan politik ini susah kita mau mencari ini kan. Tapi kalau dia hanya karena kenakalan dari orang tertentu kita bisa. Tapi sekarang kami tetap berusaha dengan teman-teman polisi dan TNI dan kejaksaan untuk mencari solusi.